Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Amelia dengan NIM 25080101011. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem terbuka termodinamika dengan menggunakan hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Analisis sederhana, manajemen sumber daya, gold, XP, dan mana di Mobile Legends. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini dan membahas tentang Mobile Legends adalah karena di dalam Mobile Legends terdapat hero-hero yang menggunakan banyak elemen yang bisa kita aplikasikan menjadi ilmu yang berkaitan dengan termodinamika. Nah, hero-hero yang berkaitan dengan termodinamika yang pertama itu adalah Valir, Son of Flames, penguasa sihir api. Dia menggunakan energi termal untuk menciptakan bola api, dinding api, dan lahar yang menghasilkan magic damage berskala besar beserta efek boom. Selanjutnya adalah Aurora, Queen of the North, penguasa sihir es, yang mana dalam termodinamika, es memanfaatkan pelepasan kalor atau pendinginan ekstrim untuk membekukan molekul air. Aurora menggunakan prinsip ini untuk memberikan efek freeze atau beku dan stun kepada musuh. Selanjutnya adalah Thamus, King of Fire Demons. Thamus menggunakan suhu lava yang sangat panas untuk menghancurkan pertahanan lawan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analogi sederhana Line of Dawn. Hero itu sebagai wadah yang bocor. Bayangkan hero Anda di Mobile Legends seperti wadah penampung air yang memiliki keran di bawahnya. Sistem ini disebut sistem terbuka karena ada aliran air, gold, dan XP yang terus masuk dari luar map, dan ada air yang kita buang secara aktif untuk menghasilkan kerja. Itu seperti menembak musuh atau push turret. Jika aliran tersebut berhenti, namun keran tetap saja terbuka, wadah tersebut akan kosong dalam sekejap. Nah, peta variabel fisika versus Mobile Legends. Di sini mekanik game, istilah termodinamika, dan penjelasan sederhana. Nah, mekanik game itu adalah hero Anda atau hero yang kita pakai. Istilah dalam termodinamika, hero ini sebagai sistem terbuka atau open system. Selanjutnya adalah penjelasan sederhana, objek yang menerima asupan materi dan mengeluarkan energi. Selanjutnya adalah map Land of Dawn. Di sini istilah dalam termodinamika dia menjadi lingkungan, dan penjelasannya itu adalah penyedia segala asupan luar seperti minion, buff. Selanjutnya adalah gold dan XP. Istilah dalam termodinamikanya aliran massa masuk atau min. Penjelasan sederhananya bahan mentah yang diisi secara konsisten ke dalam hero. Selanjutnya adalah item dan level hero. Itu istilah dalam termodinamika, dia adalah energi dalam atau U. Penjelasan sederhana, tabungan kekuatan statis yang tersimpan di dalam tubuh hero. Selanjutnya adalah mana atau energi hero. Istilah dalam termodinamika adalah kapasitas kerja atau W. Penjelasan sederhananya, bahan bakar instan untuk memicu serangan atau skill aktif. Di sini, di dalam Mobile Legends, energi tidak pernah hilang, yang mana dirumuskan dengan delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, penjelasan dari rumus tersebut adalah delta U atau tabungan energi pemasukan tadi diubah rupa menjadi pembelian item seperti armor, serta kenaikan level dasar hero. Nah, selanjutnya adalah Q atau pemasukan kalor, yang mana di saat kita membersihkan lane seperti minion, kita akan mendapatkan XP dan gold. Selanjutnya adalah W, yang mana daya kerja luar yang tersimpan dilepaskan kembali dalam bentuk daya rusak serangan seperti damage untuk meruntuhkan pertahanan lawan. Nah, ini penjelasannya itu seperti saat kita menggunakan skill 1, skill 2, dan ultimate. Nah, itu di situ kita akan memberikan damage kepada lawan untuk membunuhnya. Di dalam Mobile Legends itu ada namanya istilah farming atau pengisi tangki energi.
Nah, pentingnya pengisian konstan, yang mana aktivitas farming atau membunuh monster hutan atau buff dan minion merupakan proses transfer energi berkelanjutan dari lingkungan luar ke dalam hero. Jika hero malas melakukan pengisian ini, akumulasi tabungan energi dalam atau U akan tertinggal sangat jauh dibanding lawan. Itu seperti kita ketinggalan gold saat bermain Mobile Legends. Di situ kita akan susah untuk membunuhnya karena lawan-lawan kita sudah memiliki item yang banyak dan gold yang tinggi. Hasilnya adalah kondisi under level di mana sistem tidak memiliki cukup kapasitas untuk beradu hantam. Selanjutnya di sini saya akan membahas mana atau batas bahan bakar aktif. Jika di Mobile Legends itu biasanya ada darahnya dan di bawah darah itu ada mana. Nah, hero-hero yang menggunakan mana ini butuh membeli buku mana, atau terkadang jika tidak membeli buku mana harus memenuhi item-item yang direkomendasikan. Nah, bahan bakar yang kosong atau nol usaha, keterbatasan kerja meskipun hero memiliki item yang sangat mahal, tabungan energi dalam U melimpah, kemampuan melakukan serangan aktif dibatasi oleh indikator yang namanya mana. Ketika mana habis total, W menuju 0, hero akan lumpuh seketika dan tidak bisa mengeluarkan skill. Sama seperti Mobile Sport bertenaga besar yang kehabisan bensin, ia tidak akan bisa bergerak sejengkal pun tanpa pengisian ulang. Selain hukum termodinamika 1, di sini saya juga akan membahas hukum termodinamika 2 atau pengendalian kekacauan dalam Mobile Legends. Nah, pengendalian kekacauan ini menggunakan hukum termodinamika 2 yang mana entropi rendah atau rapi, snowballing itu seluruh sumber daya diserap secara bersih tanpa bocor. Tim bergerak rapi tanpa melakukan kesalahan teknis, mengamankan keunggulan mutlak. Nah, di sini seperti saat kita menyerang Lord, itu kan kita udah menyerang Lord, lalu kita membunuh lawan. Di situ kita akan melakukan gerakan yang rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun, sehingga kita dapat membunuh hero lawan dan kita bisa meraih kemenangan jika turret-turret yang sudah kita bersihkan itu tadi sudah tidak ada lagi. Selanjutnya entropi tinggi atau kacau. Nah, blunder gold. Blunder atau gold leak, pemain mati sia-sia dan melepas poin, bounty, atau memberikan minion mati atau membiarkan minion mati tanpa diambil koinnya. Energi berharga terbuang cuma-cuma. Nah, ini seperti saat kita menyerang minion, kita kan melepaskan energi tuh damage, tapi minion kita sendiri itu mengambil atau membunuh minion lawan, sehingga di situ kita menggunakan skill yang sia-sia. Seterusnya saat kita melepaskan skill kepada lawan tetapi tidak mengenai lawan, nah di situ juga kita blunder. Selanjutnya adalah terisolasi atau base lock, terkepung di base. Tim tidak diizinkan keluar area pertahanan. Laju materi masuk terhenti total, min sama dengan 0, mempercepat kehancuran. Di saat kita melakukan serangan kepada lawan nih di base ya, kita menghancurkan turret utamanya untuk meraih kemenangan. Di situ tim tidak diizinkan area pertahanan. Kalau misalnya kita keluar ke area pertahanan, maka turret awal kita ini pasti akan dihancurkan dan tim lawan akan menang. Tetapi jika kita terus bertahan, di situ kita akan jika kita bertahan tanpa melakukan blunder, maka di situ kita bisa melakukan epic comeback juga kepada tim lawan. Selanjutnya adalah analisis kasus taktik freeze lane. Isolasi total energi lawan, yang mana dalam taktik freeze lane hero sengaja menahan agar minion tidak saling membunuh dengan cepat di dekat turret kita nih. Nah, selanjutnya dari kacamata sains, tindakan ini bertujuan memutus total pasokan aliran energi masuk atau min sama dengan 0 bagi hero musuh yang sedang berjaga di arah luar. Selanjutnya adalah kelumpuhan finansial musuh. Akibat ketiadaan energi masuk, tingkat kekuatan atau sama dengan energi dalam U
musuh menjadi tidak berkembang. Lawan dipaksa berada dalam kondisi kelaparan sumber daya secara pasti, sementara tim Anda terus menyerang pasokan energi dari map secara aman. Selanjutnya adalah disrupsi energi atau epic comeback, yang mana ini adalah 10 kali laju pemulihan energi instan, pembalikan arah aliran. Saat tim yang mendominasi melakukan kesalahan besar atau blunder, sistem pertahanan mereka akan menjadi sangat tidak stabil atau disebut dengan entropi meroket tajam. Melalui eliminasi hero dominan tersebut, musuh memperoleh suntikan dana instan luar biasa besar, shutdown bounty, laju aliran, materi melonjak seketika. Nah, merestorasi status energi dalam mereka dan memicu gelombang balik serangan balik. Selanjutnya kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Nah, kemenangan di game Mobile Legends bukan hanya perkara seberapa lincah jemari Anda, melainkan seberapa cerdas Anda menjaga keseimbangan hukum kekekalan energi, merawat pasokan bahan bakar, dan mengontrol kebocoran entropi sistem dari lingkungan luar. Terima kasih.